Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, mengapa hati kadang terasa kosong meski lisan terus menyebut nama Allah? Pernahkah engkau merasa seolah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar doa dan bacaan? Sesuatu yang tersembunyi di balik heningnya hati? Hari ini kita akan membuka tabir tentang rahasia ma'rifat, kalimat Allah yang bergetar di dalam dada, sebuah zikir yang tidak berhenti meski engkau diam sekalipun. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga, karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar ilmu, melainkan perjalanan batin. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar, pernahkah engkau merasakan hati berzikir dengan sendirinya, tanpa engkau paksa? Aku ingin tahu pengalamanmu agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menuju Allah. Bab 1. Kalimat yang bernafas di dalam hati. Pernahkah engkau merasakan di balik detak jantungmu yang teratur, ada sesuatu yang berbisik begitu halus, seolah bukan dari dunia ini? Sebuah bisikan yang tidak keluar dari mulut, tidak terdengar oleh telinga, namun terasa nyata di dalam dada. Itulah getaran kalimat Allah. Kalimat yang tidak pernah ditulis dengan huruf, tidak pernah diperdengarkan dengan suara, tetapi bernafas di dalam hati manusia. Ia hadir bukan karena engkau memanggilnya, melainkan karena ia memang hidup di kedalaman jiwa, menunggu saatnya untuk disadari. Kalimat itu tidak sama dengan kata-kata yang biasa kita dengar. Ia tidak memiliki awal, tidak pula memiliki akhir. Ia seperti arus listrik yang tak terlihat, tetapi menghidupkan seluruh keberadaan. Ketika engkau menyadarinya, seakan ada pintu rahasia yang terbuka, menyingkap kenyataan bahwa hatimu selama ini menyimpan sebuah kekuatan yang lebih tua dari dirimu sendiri. Para arif billah menyebutnya sebagai zikir sunyi, zikir yang tidak bisa dihentikan oleh tidur, tidak bisa dipadamkan oleh kelalaian, karena ia berdenyut bersama kehidupan itu sendiri. Namun betapa sedikit manusia yang mampu menangkapnya. Sebab kalimat ini tidak akan menyingkapkan dirinya kepada hati yang penuh kebisingan. Ia bersembunyi dari mereka yang sibuk mengejar bayangan dunia, dari mereka yang telinganya hanya terpaku pada hiruk-pikuk manusia. Ia hanya menyapa jiwa yang berani masuk ke dalam hening, jiwa yang berani menutup pintu dunia dan membuka pintu sunyi. Dan ketika sapaan itu datang, engkau akan terkejut, sebab ia bukan sekadar kata, tetapi sebuah cahaya yang merambat dalam darahmu. Seolah-olah seluruh tubuhmu sedang berzikir tanpa engkau mengucapkannya. Rahasia terbesar dari kalimat Allah ini adalah bahwa ia tidak pernah terpisah darimu. Engkau bisa berpaling, engkau bisa lupa, tetapi ia tetap berdetak di balik setiap tarikan nafasmu. Ia adalah bisikan yang menegurmu ketika engkau tersesat. Ia adalah getaran yang menenangkanmu ketika engkau resah. Dan ia adalah cahaya yang mengguncangmu ketika engkau benar-benar mencari kebenaran. Siapa yang berani menelusuri sumbernya akan menemukan bahwa kalimat ini tidak berasal dari luar, melainkan dari pusat kesadaran yang paling dalam. Tempat ruhmu berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Dan disinilah misterinya. Semakin engkau mendengar kalimat itu, semakin engkau merasa bahwa ia bukan hanya milikmu. Ia terasa begitu agung, seakan ia adalah gema dari kalimat yang lebih besar, kalimat yang menggetarkan langit dan bumi. Saat itu engkau akan bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku yang sedang berzikir kepada Allah, ataukah sesungguhnya Allah yang sedang menanamkan zikirnya ke dalam diriku? Pertanyaan itu tidak untuk dijawab dengan logika, melainkan untuk dirasakan dengan hati yang pasrah. Sebab di balik setiap bisikan kalimat itu ada panggilan halus yang berkata, kembalilah kepadaku. Bab 2. Zikir yang tidak pernah tidur. Ada zikir yang bisa berhenti, yaitu zikir yang diucapkan dengan bibir. Sebab lidah bisa lelah, suara bisa hilang, dan pikiran bisa hanyut terbawa arus dunia. Tetapi ada zikir lain yang tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti walau engkau tidak menyadarinya. Zikir itu berdenyut bersama jantungmu, menyusup bersama hembusan napasmu, dan mengalir bersama darah yang berputar dalam tubuhmu. Ia adalah kalimat Allah yang tersembunyi, zikir yang tidak menunggu perintahmu untuk bergerak. Ia hidup sendiri, seperti matahari yang tetap bersinar walau engkau menutup mata.
Bayangkan bila engkau benar-benar menyadari getaran itu. Bayangkan bila setiap detak jantungmu ternyata sedang menyebut nama Allah. Meski engkau sedang sibuk bekerja, sedang bercakap, bahkan ketika engkau sedang tidur. Bagaimana mungkin engkau merasa sendirian bila ternyata ada sesuatu dalam dirimu yang terus-menerus berseru, Allah, Allah, tanpa henti? Rahasia ini membuat manusia yang mengetahuinya tidak lagi gelisah pada dunia, sebab ia sadar ada aliran zikir abadi yang tidak bisa diputuskan oleh siapapun. Namun misteri ini hanya bisa disentuh oleh mereka yang menajamkan kesadarannya. Sebab zikir hati tidak terdengar oleh telinga kasar, tidak terlihat oleh mata lahir. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang dibersihkan dari kesombongan. Inilah mengapa para sufi menutup diri dalam kesunyian, sebab hanya dalam hening zikir itu menjadi nyata. Ia ibarat bisikan lembut di balik badai. Bila engkau tidak diam, engkau tidak akan pernah mendengarnya. Mereka yang sudah merasakannya menggambarkan keadaan aneh. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tetapi di dalam dirinya ada gema lain yang jauh lebih dalam. Suara pasar tetap terdengar, percakapan manusia tetap berlangsung, namun batin mereka seakan tenggelam dalam aliran suara gaib yang tak berhenti menyebut nama Allah. Mereka hidup dalam dua dimensi, dimensi dunia yang ramai dan dimensi hati yang sunyi penuh zikir. Inilah puncak dari rahasia yang ingin engkau ketahui. Zikir sejati bukan sekadar amalan, melainkan keadaan. Ia bukan sekadar diulang, melainkan hidup. Dan ketika hati sudah larut dalam keadaan ini, manusia baru menyadari bahwa sesungguhnya ia tidak pernah terpisah dari Allah, sebab hatinya tidak pernah berhenti memanggilnya. Maka engkau akan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang berzikir? Apakah aku yang menyebut namanya, ataukah namanya yang sedang menghidupkan aku? Bab 3. Hati sebagai singgasana kalimat. Hati manusia bukan hanya segumpal daging yang memompa darah. Ia adalah ruang gaib, sebuah singgasana yang disiapkan Allah untuk menampung rahasianya. Ketika hati itu kosong dari dunia, maka kalimat Allah turun dan bersemayam di dalamnya. Bayangkan sebuah ruangan gelap yang tiba-tiba diterangi cahaya lilin. Begitulah hati ketika pertama kali merasakan kalimat Allah. Sunyi, sederhana, tetapi penuh dengan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalimat itu menjadikan hati sebagai baitullah kecil, tempat Allah dikenang tanpa henti. Tidak ada kubah, tidak ada dinding, namun kesuciannya melampaui bangunan apapun di dunia. Seorang yang hatinya berzikir akan merasakan bahwa ia membawa rumah suci itu kemanapun ia pergi. Duduk, berjalan, berbicara, bahkan tertidur, semuanya menjadi ibadah, karena hati itu terus bergetar dengan kalimat Allah. Namun singgasana ini tidak selalu bersinar. Ia bisa berkarat oleh nafsu, bisa tertutup debu dunia, bisa dipenuhi bayangan yang menipu. Inilah mengapa manusia merasa jauh dari Allah, padahal sesungguhnya Allah tidak pernah menjauh. Kalimatnya tetap ada, tetap berdenyut, hanya saja hati manusia menutup pintunya sendiri. Dan saat pintu itu terkunci, yang terdengar hanyalah kebisingan dunia, sementara suara zikir gaib tenggelam di bawah tumpukan debu kesombongan. Para arif billah berkata, ketika hati kembali disucikan, maka kalimat Allah itu akan terdengar jelas, seakan-akan ia adalah suara asli kehidupan. Ia tidak butuh pengeras, tidak butuh guru lahir, sebab ia adalah cahaya yang dipancarkan langsung oleh Allah. Pada saat itu, hati tidak lagi sekadar merasa, melainkan menyaksikan. Hati melihat bahwa seluruh semesta ini pun ikut berzikir, dan ia hanyalah bagian kecil dari paduan suara kosmik yang tak pernah berhenti. Maka siapakah manusia tanpa zikir? Ia hanyalah wadah kosong yang berjalan tanpa arah. Tetapi ketika kalimat Allah bersemayam di singgasananya, manusia berubah menjadi cermin. Dan dalam cermin itu, tidak ada lagi wajah dunia, yang ada hanyalah pantulan cahaya Allah. Inilah makrifat hati, mengetahui bahwa singgasana itu tidak diciptakan untuk dihuni oleh siapapun, selain oleh kalimatnya yang abadi. Bab 4. Bisikan sunyi yang membakar jiwa. Ada sebuah bisikan yang tidak keluar dari mulut, tetapi terasa menggetarkan jiwa. Ia datang bukan melalui telinga, melainkan menembus dari dalam dada. Bisikan ini tidak terdengar oleh orang lain,
sebab ia bukan suara dunia. Ia adalah kalimat Allah yang hidup di dalam kesunyian. Semakin engkau diam, semakin ia terdengar. Semakin engkau tenggelam dalam hening, semakin jelas ia menyingkapkan dirinya. Inilah rahasia yang membuat para pencari kebenaran rela melepaskan keramaian demi menemukan bisikan yang lebih nyata dari segala kebisingan. Bisikan itu tidak selalu lembut. Kadang ia datang bagai petir yang menghantam kesadaran, membakar segala ilusi yang engkau genggam. Ia bisa membuatmu menangis tanpa sebab, bisa mengguncang batinmu hingga engkau merasa kosong, seakan seluruh dunia tidak lagi berarti. Tetapi justru disitulah kekuatan bisikan ini. Ia menghancurkan agar engkau bisa dibangun kembali. Ia memadamkan semua suara palsu agar engkau hanya mendengar satu nama, Allah. Ketika engkau mendengarnya, tubuhmu mungkin tetap sama, tetapi batinmu tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Ada bagian dirimu yang runtuh dan ada bagian baru yang lahir. Engkau tidak lagi memandang kehidupan dengan mata yang sama. Dunia yang dulu engkau anggap kokoh, tiba-tiba tampak rapuh. Segala ambisi dan keinginan yang dulu menguasai, mendadak terasa kecil dibandingkan dengan satu getaran suci yang menyebut nama Allah di dalam dadamu. Bisikan sunyi itu membuatmu sadar bahwa engkau bukan sekadar tubuh. Engkau adalah ruang, engkau adalah cawan, dan cawan itu sedang diisi oleh kalimat Allah. Semakin engkau biarkan bisikan itu mengalir, semakin engkau merasa bahwa hidup ini bukan milikmu. Setiap langkah, setiap nafas, bahkan setiap kerlip mata hanyalah gema dari kalimat yang lebih besar, kalimat yang menghidupkan seluruh semesta. Maka jangan pernah remehkan bisikan itu. Jangan berpikir ia hanya imajinasi atau ilusi. Ia adalah panggilan gaib yang menuntunmu pulang, panggilan yang tidak pernah putus sejak engkau diciptakan. Dan jika engkau berani menelusuri sumbernya, engkau akan menemukan bahwa bisikan itu bukan sekadar kata, melainkan cahaya yang sedang mengajakmu untuk kembali kepada Sang Pemilik segala cahaya. Bab 5. Nafas yang menyimpan nama Allah. Setiap tarikan nafasmu adalah rahasia yang jarang disadari. Kau hirup udara, kau lepaskan, seolah hanya sebuah proses biasa. Namun, pernahkah engkau merasakan bahwa di balik nafas itu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar oksigen? Para arif berkata, setiap hembusan nafas manusia sebenarnya membawa nama Allah. Saat menarik nafas, batinmu berbisik tanpa suara, Allah. Dan saat melepasnya, jiwamu bergema, Hu. Dua getaran itu menyatu, menciptakan zikir gaib yang tidak berhenti sejak engkau dilahirkan. Namun kebanyakan manusia tidak pernah mendengarnya. Mereka hanya sibuk dengan dunia, sibuk dengan rencana, sibuk dengan ambisi. Mereka bernafas tetapi tidak pernah benar-benar menyadari bahwa nafas itu adalah zikir yang paling setia. Ia tidak menunggu perintah, tidak menunggu kesadaran. Ia hanya terus mengalir, menjadi saksi bahwa Allah lebih dekat dari urat lehermu. Dan hanya jiwa yang hening mampu mendengar bisikan nafas itu sebagai panggilan dari alam gaib. Ada saatnya, ketika seseorang mulai menyadari zikir dalam nafas, ia merasakan bahwa hidup ini tidak lagi miliknya. Nafas yang keluar dan masuk itu bukan kendalinya, melainkan titipan. Maka setiap tarikan menjadi rasa syukur, dan setiap hembusan menjadi tanda pasrah. Ia mengerti bahwa seluruh hidupnya adalah pinjaman dan pemiliknya hanyalah Allah. Kesadaran ini perlahan-lahan mengikis rasa sombong, mengganti kepemilikan palsu dengan penyerahan yang tulus. Mereka yang berjalan di jalan makrifat tahu, mengamati nafas bukan sekadar teknik meditasi, melainkan jalan pulang. Sebab di dalamnya ada pintu, dan pintu itu langsung menghubungkan hati dengan Allah. Semakin dalam engkau menyadari, semakin engkau merasa bahwa tidak ada satu pun hembusan nafas yang keluar tanpa namanya. Nafasmu hanyalah gema kecil dari zikir agung yang melingkupi langit dan bumi. Dan ketika rahasia ini terbuka, engkau akan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang bernafas? Apakah aku yang bernafas dengan menyebut nama Allah? Ataukah sesungguhnya Allah yang sedang bernafas melalui diriku? Pertanyaan itu bukan untuk dijawab dengan logika, melainkan untuk direnungkan dalam-dalam, sampai akhirnya engkau hanya mampu diam dan membiarkan nafas itu kembali berzikir dengan sendirinya. Bab 6. Cermin rahasia di dalam dada. Di dalam dada manusia tersembunyi sebuah cermin. Cermin ini tidak terbuat dari kaca, tidak bisa dilihat oleh mata fisik, tetapi ia ada menunggu untuk dipoles.
Ketika cermin itu kotor oleh nafsu, yang tampak hanyalah bayangan dunia, kabur dan berlapis debu. Namun ketika ia dibersihkan dengan zikir, cermin itu mulai memantulkan sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya yang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Cahaya itu adalah kalimat Allah yang sedang bersinar, mengingatkanmu bahwa hakikat dirimu bukanlah jasad, melainkan ruh yang terus terhubung dengannya. Ketika pertama kali engkau menatap ke dalam cermin rahasia itu, engkau mungkin akan terkejut, sebab yang engkau lihat bukan wajahmu, bukan pula gambaran dunia, melainkan sebuah getaran suci yang menyebut nama Allah tanpa henti. Seakan-akan ada kehidupan lain di balik kehidupan ini, kehidupan yang lebih nyata, namun selama ini tertutup dari pandanganmu. Dari sinilah ma'rifat dimulai, bukan dengan melihat keluar, tetapi dengan berani menatap ke dalam. Namun, tidak semua orang sanggup menahan pandangan itu. Sebab cermin hati ketika benar-benar jernih akan memantulkan kebenaran yang telanjang. Ia menunjukkan betapa rapuhnya dunia yang selama ini kau kejar, betapa palsunya ego yang selama ini kau banggakan. Banyak yang tidak tahan, sehingga mereka lari kembali ke keramaian, menutupi cermin itu dengan kebisingan agar tidak lagi melihat hakikat. Tetapi mereka yang berani bertahan akan menemukan bahwa cermin itu tidak hanya memantulkan diri, melainkan juga cahaya Allah yang menyingkap rahasia penciptaan. Cermin itu adalah tempat di mana zikir sunyi bersemayam. Setiap kali hatimu menyebut nama Allah, debu di atas cermin itu sedikit demi sedikit terhapus. Setiap kali engkau bersujud dengan tulus, kilau cermin itu semakin terang. Hingga pada akhirnya, cermin itu benar-benar jernih, dan yang tampak bukan lagi dirimu, melainkan hanya Allah semata. Inilah yang disebut para wali, fana fi zikrillah, lenyap dalam zikir kepada Allah. Maka tanyakan pada dirimu, apakah cermin di dalam dadamu sedang tertutup debu dunia, ataukah ia mulai berkilau dengan cahaya zikir? Sebab cermin itu akan selalu ada, menunggu untuk diperhatikan. Dan pada saat engkau benar-benar berani menatapnya, engkau akan sadar bahwa di dalam dada ini ada singgasana rahasia, tempat kalimat Allah bersinar tanpa pernah padam. Bab 7, pintu gaib di balik hening. Ada sebuah pintu yang tidak terlihat oleh mata lahir, tetapi setiap manusia memilikinya. Pintu itu tidak terletak di rumah, tidak pula di masjid, melainkan tersembunyi di balik hening hati. Saat engkau berani masuk ke dalam diam yang mendalam, pintu itu perlahan terbuka, menyingkap dunia batin yang selama ini terkunci. Dari balik pintu itu terdengar getaran kalimat Allah, begitu halus, begitu lembut, seakan datang dari langit, namun sekaligus menyala di dalam dirimu sendiri. Hening adalah kunci untuk menemukannya. Selama engkau sibuk dengan kata-kata, sibuk dengan pikiran yang tak pernah berhenti, pintu itu tetap tertutup rapat. Ia tidak bisa dibuka dengan logika, tidak bisa dipaksa dengan ambisi. Justru ketika engkau menyerah, ketika engkau berhenti mengejar, ketika engkau membiarkan dirimu larut dalam diam, barulah engkau mendengar bisikan halus yang tidak mungkin diciptakan oleh pikiran manusia. Itulah kalimat Allah yang datang bukan dari luar tetapi dari inti ruhmu. Para arif menggambarkan pengalaman itu sebagai perjalanan tanpa langkah. Tubuhmu diam, mulutmu terbungkam, namun batinmu berjalan menuju sebuah ruang yang tak pernah kau bayangkan. Di sana engkau merasa tidak sendirian. Ada kehadiran yang begitu dekat, begitu nyata, hingga engkau tak mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Kehadiran itu adalah rahmat Allah yang menyingkap dirinya melalui zikir gaib di dalam hati. Namun ada peringatan yang halus. Siapapun yang memasuki pintu itu akan sulit kembali menjadi manusia biasa. Sebab ia akan melihat kenyataan bahwa seluruh hidup ini hanyalah tirai tipis. Segala kesibukan dunia hanyalah bayangan, dan yang nyata hanyalah kalimat Allah yang bergetar di dalam dada. Dunia masih sama, orang-orang tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi engkau yang sudah mendengar zikir sunyi itu tidak lagi melihat dengan mata yang sama. Engkau kini hidup di antara dua dunia, maka renungkanlah, beranikah engkau masuk ke dalam hening itu? Sebab di baliknya ada pintu gaib yang menunggu, dan jika engkau berani melangkah melewatinya, engkau akan menemukan bahwa yang berzikir bukan hanya dirimu, melainkan seluruh semesta. Dan kalimat Allah itulah yang menjadi denyut abadi bagi segala sesuatu yang hidup.
Bab 8. Cahaya yang menyala di antara dua dunia. Ketika hati mulai larut dalam kalimat Allah, perlahan-lahan engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada cahaya halus yang menyala, bukan di luar dirimu, melainkan di dalam kesadaranmu sendiri. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun ia sanggup menembus kegelapan batin yang selama ini menutup pandanganmu. Ia ibarat obor kecil yang menuntunmu melewati lorong panjang, hingga engkau sadar bahwa kehidupan ini bukan sekadar apa yang tampak di mata. Engkau hidup di dua dunia, dunia lahir yang penuh hiruk-pikuk, dan dunia batin yang tenang, hening, namun dipenuhi zikir gaib. Di dunia lahir engkau tetap berjalan, tetap berbicara, tetap bekerja sebagaimana manusia lain. Namun di dunia batin, engkau mendengar gema kalimat Allah yang tidak pernah berhenti. Dua dunia ini tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Satu memberimu ujian, satu lagi memberimu cahaya. Dan saat engkau mampu menyeimbangkannya, engkau akan menyadari bahwa setiap peristiwa hidup hanyalah cermin yang memantulkan suara zikir itu. Bahkan kesedihan, bahkan kehilangan, ternyata hanyalah jalan untuk mendengar zikir dengan lebih jelas. Cahaya ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah jauh darimu. Ia tidak menunggu engkau di langit, tidak menunggu di tempat-tempat suci tertentu, melainkan hadir di ruang terdalam hatimu. Tetapi karena engkau terlalu sibuk mengejar dunia, engkau sering menutup pintu itu sendiri. Saat engkau berani berhenti, berani masuk ke dalam diam, engkau menemukan bahwa cahaya itu selalu ada, menunggu dengan sabar. Ia tidak pernah padam, hanya saja engkau yang menutup matamu. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai nur zikir, cahaya yang lahir dari kalimat Allah. Ia bukan cahaya matahari, bukan pula cahaya lampu, melainkan cahaya kesadaran yang membuatmu melihat hakikat di balik segala rupa. Dengan cahaya itu, engkau melihat bahwa dunia hanyalah bayangan, sementara yang nyata hanyalah Allah. Dengan cahaya itu, engkau menyadari bahwa segala sesuatu yang bergerak sejatinya berzikir, meski tidak dengan bahasa manusia. Maka berhentilah sejenak, pejamkan matamu, dan rasakan cahaya itu. Ia menyala bukan untuk menghiasi, melainkan untuk menuntunmu. Ia adalah cahaya yang menghubungkan dua dunia. Dunia yang fana dan dunia yang abadi. Dan ketika engkau mengikuti arah cahaya itu, engkau akan menemukan jalan pulang. Jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani hidup dalam zikir hati. Bab 9. Rahasia nafas yang membawa namanya. Setiap tarikan nafas yang engkau hirup sesungguhnya adalah pintu menuju rahasia. Manusia sering lupa bahwa hidupnya bergantung pada nafas, dan setiap nafas yang keluar dan masuk adalah titipan Allah yang tidak pernah terputus. Bila engkau mampu menyadari hal ini, engkau akan memahami bahwa di balik nafas terdapat bisikan namanya. Saat engkau menghirup, seakan engkau sedang berkata, Hu. Dan saat engkau menghembuskan, engkau seakan melanjutkan dengan Itham, Allah. Kalimat itu tidak perlu diucapkan dengan bibir, karena alam semesta pun bernafas dengan irama yang sama, dan ia sedang berzikir tanpa henti. Di tengah hiruk-pikuk dunia, engkau mungkin merasa suaramu tenggelam, zikirmu tak terdengar, doamu tak sampai. Namun sadarlah bahwa nafasmu sendiri adalah doa yang terus terhubung dengannya. Tidak ada jeda, tidak ada sela, karena selama engkau hidup, nafas itu terus berjalan membawa namanya. Itulah sebabnya para ahli makrifat menyebut nafas sebagai kendaraan ruhani yang membawa manusia menuju Allah tanpa ia sadari. Nafas adalah saksi, nafas adalah guru yang diam, yang mengajarkan tentang keterhubungan abadi. Bayangkan bila engkau duduk dalam hening, memejamkan mata, lalu menaruh kesadaranmu penuh pada keluar masuknya nafas. Engkau akan mendengar sesuatu yang berbeda, seolah-olah ada gema tak kasat mata yang bergetar di dalam dada. Getaran itu bukan milikmu, melainkan pancaran dari namanya yang menyusup ke dalam setiap helaan. Dan semakin engkau menyadarinya, semakin engkau merasa bahwa engkau tidak pernah sendirian. Bahkan ketika dunia meninggalkanmu sekalipun, rahasia nafas inilah yang membuat para wali Allah mampu menghadapi dunia dengan tenang. Mereka tidak menunggu suara malaikat turun untuk mengingatkan, karena nafas mereka sendiri telah menjadi guru zikir. Mereka tidak mencari tanda-tanda langit,
karena tanda itu sudah ada dalam dada mereka. Maka bila engkau ingin merasakan kedekatan yang sesungguhnya, jangan jauh-jauh mencarinya keluar dirimu. Cukup dengarkan nafasmu sendiri dan biarkan ia menyebutkan nama Allah tanpa henti. Jika engkau mampu hidup dalam kesadaran ini, maka setiap hembusan nafasmu bukan lagi milikmu, melainkan milik Allah. Engkau hanya menjadi saluran, engkau hanya menjadi wadah, sementara yang mengalir adalah zikir yang abadi. Pada saat itu, hidupmu berubah menjadi perjalanan zikir yang tak terputus, bahkan ketika engkau tidak berbicara, bahkan ketika engkau tertidur. Itulah makrifat nafas, rahasia yang tidak semua manusia sadari, padahal ia terus berlangsung dari awal hidup hingga akhir hayat. Bab 10. Hati yang menjadi singgasana zikir. Pada akhirnya, perjalanan makrifat bukanlah tentang banyaknya pengetahuan yang engkau kumpulkan, bukan pula tentang panjangnya doa yang engkau lantunkan dengan lisan. Perjalanan ini akan berakhir pada satu titik. Hatimu sendiri, hati yang dulunya resah, hati yang dulunya sibuk mengejar bayangan dunia, kini bertransformasi menjadi wadah suci di mana kalimat Allah bersemayam. Hati itu tidak lagi hanya sekadar organ yang berdetak, tetapi menjadi singgasana zikir, tempat nama Allah terus menggema tanpa pernah lelah. Ketika engkau sampai pada tahap ini, engkau tidak lagi memandang dunia dengan mata biasa. Engkau melihat setiap pohon, setiap hembusan angin, bahkan setiap suara di sekitarmu, seolah sedang ikut melantunkan zikir bersama hatimu. Dunia menjadi seperti kitab terbuka yang huruf-hurufnya terbuat dari cahaya dan setiap hurufnya berbunyi Allah. Inilah makna makrifat, melihat Allah dalam segala sesuatu tanpa harus kehilangan kesadaran bahwa diri ini hanyalah hambanya. Namun jangan salah mengira bahwa perjalanan ini berakhir di sini. Sesungguhnya setiap kali engkau menyadari zikir di dalam hatimu, engkau baru saja membuka pintu menuju rahasia yang lebih dalam lagi. Semakin engkau masuk, semakin engkau menyadari bahwa tidak ada batas antara dirimu dan cahaya zikir itu. Hati yang berzikir tidak lagi hanya menjadi wadah, melainkan menjadi cermin yang memantulkan keindahan Allah secara langsung. Dan disitulah engkau akan paham bahwa hakikat dari segala makrifat adalah kembali pulang kepadanya. Kalimat Allah yang bergetar di dalam hati bukanlah sesuatu yang asing. Ia sudah ada sejak engkau ditiupkan ruh. Ia akan terus ada hingga nafas terakhirmu. Yang membedakan hanyalah kesadaranmu. Apakah engkau mau membuka diri untuk mendengarnya? Ataukah engkau tetap sibuk dengan bisikan dunia yang menutup telinga batinmu? Pilihan itu ada padamu. Dan dari situlah jalan hidupmu akan ditentukan. Maka renungkanlah dengan dalam. Jika hatimu telah berzikir, berarti Allah telah menaruh cahayanya di dalam dirimu. Jagalah cahaya itu, jangan padamkan dengan kelalaian. Karena hati yang berzikir bukan hanya menyelamatkanmu di dunia, tetapi juga akan menuntunmu di akhirat. Dan ketika engkau berdiri di hadapannya kelak, engkau tidak akan datang dengan tangan kosong. Sebab hatimu telah membawa persembahan paling mulia, zikir yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, pada akhirnya, perjalanan makrifat bukan hanya tentang pengetahuan yang kita dengar, tetapi tentang hati yang hidup dalam zikir. Semoga apa yang kita renungkan malam ini menjadi cahaya yang menuntun langkahmu dan menguatkanmu untuk selalu kembali pada Allah di setiap nafas yang kau hirup. Jangan biarkan dunia melalaikanmu. Karena di dalam hatimu sendiri ada zikir yang tidak pernah padam. Jika engkau merasakan getaran makrifat ini, bagikan pengalamanmu di kolom komentar, agar saudara-saudara kita yang lain juga ikut tercerahkan. Dan jangan lupa, sebarkan video ini agar semakin banyak hati yang kembali pada Allah. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya zikirmu. Jadikanlah setiap nafas kami membawa namamu, dan lindungilah kami dari kelalaian yang menjauhkan kami darimu. Kabulkan doa kami, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.